kali ini kita sudah dari situs manusia purba Sangiran. Oke, mari kita Masuk lihat ya. ke dalamnya. Ya, let's go. Mari kita review. Museum Manusia Purba Sangiran terletak pada Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Museum ini berisi tentang perjalanan evolusi manusia purba dan juga perubahan kondisi lingkungan yang ada di Sangiran. Nah, ini merupakan lapisan tanah yang berumur kurang lebih 1,8 juta tahun, di mana lapisan ini merupakan lapisan lahar vulkanik tertua di Sangiran, yang hasil dari erupsi Gunung Lawu Purba. Nah, di atas tanah inilah telah dibangun Museum Manusia Purba Sangiran. Tiga gunung, Lawu, Merapi, dan Merbabu. Jadi gunung ini yang memiliki andil perubahan besar lingkungan yang ada Sangiran, ya. Lalu berapa juta tahun Sangiran laut? Nah, 2,4 juta tahun yang lalu diperkirakan Sangiran itu dulu masih laut. Nah, fosil-fosil yang ditemukan ada siput, kerang, ikan, banyak ditemukan ketika Sangiran 2,4 juta tahun masih lingkungan laut. Dari lingkungan laut berubah menjadi lingkungan rawa, ya. Ini formasi tanah Kalibeng, ini lingkungan rawa. 1,8 diendapkan lahar Gunung Lawu Purba, jadi lahar ini berubah dari Sangiran laut berubah menjadi lingkungan rawa. Di sini paling banyak temukan fosilnya buaya, Daniel, termasuk manusia purbanya, ya. 1,8 dia sudah mulai ada pada lingkungan rawa. Laut rawa Sangiran masuk menjadi lingkungan daratan. 730.000 tahun sering terjadi letusan hebat. Gunung-gunung yang berada di sekitar Sangiran memuntahkan jutaan meter kubik material vulkanik mengendap di Sangiran, dan di sini Sangiran sudah masuk menjadi lingkungan daratan. Laut, rawa, darat, ya. Fosil itu paling banyak ditemukan pada formasi kabut, ya, karena sumber makanan sudah mulai banyak. Noto pulau ini endapan vulkanik terakhir. 300.000 tahun Sangiran digambarkan sudah masuk daratan kering, tandus, aktivitas vulkanik sering terjadi, iklim menjadi panas, jadi air sudah mulai mengering, ya. Tumbuh-tumbuhan juga sudah mulai mengering, tandus, airnya sudah mulai tidak ada sumber makanan. Nah, dia mulai meninggalkan Sangiran, kebanyakan bermigrasi ke timur Sangiran, ke tepian aliran sungai Bengawan Sulu. Makanya Eugene juga pernah temukan manusia trinil di sana, ya, Pithecanthropus erectus. Itu, ya. Jadi ini ada laut, rawa, daratan, ya. Itu perubahan lingkungannya, ya. Oke, sekarang kita ke fosilnya. Ayo,
Situs Sangiran adalah pusat penemuan fosil manusia purba terbesar di Indonesia yang telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Kawasan seluas 5.600 hektar di Sragen, Karanganyar, Jawa Tengah ini menyumbang sekitar 60% temuan fosil Homo erectus di Indonesia atau setara dengan 50% populasi fosil dunia. Dua jenis manusia purba utama yang ditemukan di situs Sangiran adalah Meganthropus paleojavanicus dan Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Struktur fisik Homo erectus dibagi menjadi 3 subtipe berdasarkan kronologi evolusinya. Yang pertama, ada Homo erectus archaik. Ini adalah varian paling tua yang ditemukan pada lapisan tanah bawah atau formasi pucangan. Lalu yang kedua ada Homo erectus typic. Ini adalah varian yang paling banyak ditemukan dan menjadi ciri khas, yaitu manusia Jawa pada lapisan formasi Kabu. Lalu yang ketiga ada Homo erectus progresif atau varian paling maju dan berusia paling muda, ditemukan pada lapisan atas atau formasi Notopuro. Tanggapan Anda tentang Museum Sangiran? Sangat bagus. Dia memberikan kita edukasi mengenai perubahan ini ya, evolusi manusia dan juga perubahan iklim, perubahan lingkungannya dari yang awalnya lautan lalu berubah menjadi rawa dan sekarang menjadi daratan. Kurang lebih sudah lengkap. Oke, di sini guys kita sudah berada di Museum Mini Sisa Hartaku. Di sini kita bisa melihat barang-barang dan sisa bangunan bekas peninggalan dari letusan Gunung Merapi. Jadi kita lihat aja videonya. Museum Mini Sisa Hartaku, sering disebut dengan The House of Memory, adalah museum edukasi di Dusun Ketung, Kebuharjo, Cangkiran, Sleman, Yogyakarta, yang berjarak sekitar 7 km dari puncak Gunung Merapi. Museum ini menyimpan sisa-sisa peninggalan dan kerusakan akibat erupsi dahsyat pada tahun 2010. Di sini terdapat pula berkas-berkas atau dokumen peninggalan dari rumah Mbah Marijan. Ini juga peninggalan yang masih utuh yang berada di depan kamar tamu dan juga kamar anak. Dan ini juga adalah kamar mandi yang telah runtuh karena dahsyatnya letusan Merapi.
setelah dari Museum Sisa Hartaku, hari ini kita ke objek wisata selanjutnya, yaitu Batualian. Let's go. Batualian adalah sebuah batu vulkanik berukuran besar yang terlontar saat letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Dinamakan demikian karena lekukan alaminya menyerupai wajah makhluk asing alien dengan mata, hidung, dan mulut. Sudah berapa lama Bapak menjalani usaha ini di daerah sini? Kalau di sini sekitar kurang lebih 2 tahun, Mas. Yang di sini tapi. Oh iya. Terus sekarang kan serba online toh Pak, seperti belanja online, ojek online, dan lain-lain. Seberapa besar hal itu memengaruhi pendapatan Bapak? Kalau masalah itu nggak pengaruh, masalah saya nggak online ini. Ini langsung pembeli langsung ke sini, Mas. Oh iya. Terus apa harapan Bapak untuk berkelanjutan usaha ini ke depannya? Ya, kalau harapan nih semoga kedepannya lancar, terus banyak peminatnya dan banyak pengunjung di sini, Mas. Sudah Bapak? Udah. Itu saja pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.